Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran keempat. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Ketampakan alam wilayah daratan contohnya dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, dan tanjung. Sedangkan contoh ketampakan alam wilayah perairan yaitu laut, danau, sungai, selat, rawa, dan teluk. Ketampakan alam wilayah daratan yang pertama adalah dataran rendah. Ciri-cirinya adalah wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk pertanian atau perkebunan yang cocok di tempat bersuhu panas. Ketampakan alam wilayah daratan yang kedua yaitu dataran tinggi. Ciri-cirinya wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ketampakan alam wilayah daratan yang ketiga yaitu gunung. Ciri-ciri gunung adalah wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya, berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ketampakan alam wilayah daratan yang keempat yaitu pegunungan. Ciri-cirinya adalah merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar. Ketinggiannya mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ketampakan alam wilayah daratan yang kelima adalah pantai. Ciri-cirinya cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang sebagai tempat wisata dan banyak pohon bakau. Ketampakan alam wilayah daratan yang keenam yaitu tanjung. Ciri-cirinya adalah tanahnya menjorok ke laut. Ketampakan alam wilayah perairan. Yang pertama adalah laut. Ciri-cirinya yaitu daratan luas yang cekung dan berisi air, terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Ketampakan alam wilayah perairan yang kedua adalah danau. Ciri-cirinya, wilayah perairan yang luas menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Juga terdapat terumbu karang. Ketampakan alam wilayah perairan yang ketiga adalah sungai. Ciri-cirinya yaitu aliran air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang, dan berkelok-kelok.
Ketampakan alam wilayah perairan yang keempat adalah selat. Ciri-cirinya yaitu letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Ketampakan alam wilayah perairan yang kelima adalah rawa. Ciri-cirinya yaitu wilayah daratan yang tergenang air. Biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Ketampakan alam wilayah perairan yang keenam yaitu teluk. Ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Setelah kamu menyimak tentang ciri-ciri dari ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan, sekarang kita pelajari tentang adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Sekarang kita pelajari perbedaan antara air laut dengan air pegunungan. Perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut terasa asin, sedangkan air pegunungan rasanya tawar. Air laut bersumber dari sungai besar dan kemudian menuju ke lautan, sedangkan air pegunungan berasal dari mata air pegunungan. Air laut dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya sebagai bahan utama untuk membuat garam, sedangkan air pegunungan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, baik diminum maupun digunakan untuk keperluan lainnya, seperti mandi atau memasak. Air laut dapat mengkristal, sedangkan air pegunungan tidak. Coba kamu amati kedua iklan berikut ini. Gambar iklan 1 berisi penawaran depot air isi ulang dengan merek Aquada. Gambar iklan 2 berisi penawaran pemasangan depot isi ulang air mineral dengan merek Aceng Pro. Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Coba kamu perhatikan gambar berikut.
Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.